Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Idola Service Channel. Video ini edisi khusus dalam materi belajar servis AC dari nol. Ini merupakan materi yang disampaikan oleh beliau Mas Rian Hendy ketika pada saat kemarin kita mengadakan pertemuan pada komunitas Forum Teknisi Elektronik Klaten. Tujuan diadakan acara ini supaya kita yang teknisi TV bisa juga besok mulai merambah ke servis AC. Oke, bagi teman-teman yang pengen belajar servis AC, silahkan simak videonya. Jadi kalau semisal untuk proses servisnya outdoor ya Pak ya, itu yang paling inti di bagian kondensor Pak. Jadi ini kondensor ini seperti radiator. Misal radiatornya ketutup seperti ini, otomatis dia prosesnya untuk membuang panas tuh tidak bisa maksimal. Jadi kalau semisal posisi kondensor kotor, otomatis pendinginan di unit indoor pun tidak bisa maksimal. Nah, untuk prosesnya biasanya kita langsung semprot Pak, karena kalau semisal kita buka casing atas, kita buka casing semua itu sebenarnya lebih bagus. Cuman biasanya di lapangan itu casing atas mepet sama dak, terus casing samping biasanya mepet sama tembok. Tapi kalau untuk jarak antara dinding belakang sama outdoor biasanya pasti ada selang. Jadi biasanya langsung kita semprot saja. Dengan catatan kalau semisal unitnya ini inverter, kita lebih hati-hati karena di posisi atas kompresor tuh pasti ada modulnya Pak. Semisal nanti kesemprot atau kecipratan pasti menimbulkan error. Jadi lebih hati-hati. Kalau yang ini kan unitnya unit konvensional Pak, dia tidak ada modulnya. Yang di unit outdoor jadi langsung bisa kita eksekusi. Oh, sempat air loh. Ya, dia pakai air. Itu oke air. Proses semprotnya pun untuk di kondensor dia satu arah Pak. Jadi mengikuti jalurnya dari kondensor ini Pak. Kalau dari samping kondensor rusak Pak, ambruk ya. Jadi kondensor nanti ambruk, otomatis terjadi seperti ini. Jadi semprotnya satu arah Pak, dari atas ke bawah. Nah ini untuk kotorannya pun sudah larut. Ini mungkin AC jangka waktu 1 tahun lebih Pak di servis, jadi kotorannya sudah lebih jadi untuk prosesnya servis seperti itu Pak. Kalau misal dindingnya mepet sama AC, diusahakan tetap satu arah dari atas ke bawah, otomatis untuk sirip-sirip di kondensor itu dia tidak kotor, tidak rusak, maksudnya kotor dia tidak rusak. Jadi kondensor tetap masih lurus. Konvensional seperti ini dia tidak apa-apa, langsung disemprot karena posisi kabel itu dia di bawah. Tapi untuk catatan kalau misal unitnya inverter, kipas ditahan pakai obeng, jadi dia tidak ikut putaran balik karena ada induksinya ini. Kalau yang mau ditanyakan silakan kalian waktu proses seperti ini.
Dia apa Kira-kira indoor perlu dicuci enggak, Pak? Pengen tahu prosesnya, kan enggak usah dicuci semen filternya, tapi kalau minta dicuci nanti saya praktekkan juga untuk proses cucinya, pasang plastiknya seperti apa, terus unit yang tidak boleh disemprot yang mana gitu. Mungkin saya mulai aja buka ke sini. Jadi langsung dipastikan, Mas. Di dalam ruangan kan ini disemprot airnya kemana? Itu nanti airnya dibuang ke ember. Ya, untuk plastiknya pun sebenarnya banyak macamnya, Pak. Ada yang pakai terpal, ada yang pakai seng di bawahnya, ada yang pakai plastik seperti ini, ada yang plastik sampai bawah, itu macam-macam. Tapi intinya sama, Pak. Yang disemprot tuh unit indoornya antara evap sama kipas. Jadi untuk prosesnya sama saja. Yang membedakan yang paling alatnya servis. Yang perlu diperhatikan waktu pasang plastik tuh biasanya bagian bawah, Pak. Bagian bawah itu biasanya kalau nggak bisa rapet, nanti netesnya ke lantai atau ke kasur atau kemana. Jadi yang perlu diperhatikan yang bagian bawah itu cara masangnya plastik harus rapet. Oke, jadi nanti waktu proses cuci itu ada dua titik, Pak. Jadi kalau semisal seperti ini mungkin ini dilepas dulu biar tidak kena air. Ini ada modul di sini. Di sini modul. Jadi yang perlu diperhatikan waktu servis mungkin di bagian sini. Kalau semisal pengen hati-hati ya ditutupi kanebo biar tidak basah. Tapi kalau semisal sudah biasa ya seperti ini saja itu plastik, nanti baru kita langsung semprot. Dia ada bagian yang paling sering bikin netes, Pak. Bikin netes tuh pertama bagian talang sini, ini talang. Jadi talang itu nanti buangnya di pembuangan sini di belakang. Nah itu kalau semisal talangnya kotor, otomatis nanti yang keluar lendir-lendir semua, Pak. Kok bisa ada lendir? Nah lendir itu biasanya campuran dari debu sama air jadi satu ngendap, otomatis nanti keluar jadi lendir. Nah untuk proses cucinya mungkin bisa saya praktekkan mungkin dari evaporatornya dulu. Evaporator itu ada dua titik, mungkin satu yang sisi depan, yang sisi belakang itu juga ada evaporatornya, Pak, di sini. Jadi kalau semisal sisi belakangnya itu tidak dicuci, kalau semisal kotorannya sudah numpuk, otomatis nanti pasti bocor dari sini juga. Jadi kita cuci yang evaporator terlebih dahulu. Untuk proses cucinya pun sama ya, Pak, satu arah. Karena kalau misal kita dari samping kanan atau samping kiri, nanti kisi-kisinya itu pada melingkup semua ya. Jadi dari atas ke bawah sama prosesnya, yang intinya supaya kisi-kisi yang di evaporator itu tidak melingkup semua ya. FAP sih berapa, Dek? Talangnya banyak tak dalam buang. Nah ini tadi prosesnya untuk servis. Tahapan pertama evap dulu, dipastikan bersih. Nanti ada dua sisi, Pak, yang depan sini, yang belakang sini juga disemprot.
tidak ada tekanan, jadi debu itu dia tidak mau melusup, nggak mau kebuang ke bawah. Jadi kalau misal ada apa namanya customer kemarin dicuci pakai kran, tinggal disuntai tapi kopling nggak dingin, ya kemungkinan besar di situ kotorannya dia malah nyelip di tengah-tengah. Kalau ini kan disemprot nanti masuknya ke talang yang belakang, langsung kebuang sampai ke bawah sini. Untuk indoornya pun kotor, sudah keluar lendir-lendirnya. Kemungkinan juga sama, indoor odor jangka waktunya sudah lama, 1 tahun lebih belum dicuci. Setelah evaporator disemprot, Pak, nanti langkah kedua talang airnya, Pak. Talang air itu nanti dibersihkan, ditembak. Nanti dipastikan keluar yang di sini sudah lancar, yang buangan di belakang. Biasanya kalau 2 orang, yang satu nanti lihat di belakang, di balik rumah, lancar enggak Mas? Oh udah lancar, sudah keluarnya bersih. Nah baru bisa kita tinggal lagi. Jadi ada talang itu biasanya yang bikin bocor, Pak. Talangnya udah ngendep lumpur, lumpur semua, lendir, jadi dia tidak buang airnya, otomatis netesnya ke dalam. Kerjanya ini bisa pakai air kan gimana? Air apa? Angin. Kalau pakai angin dia bukannya hilang, Pak, tapi ngumpul-ngumpul semua. Tidak bisa maksimal juga. Di kamar. Nanti debunya tidak larut ke bawah air, dia cuman mumbul-mumbul di situ untuk apa namanya debunya. Mungkin kalau di unit outdoor terbuka dia pakai kompresor angin tidak masalah karena dia kan ke bawah angin. Tapi kalau di indoor pakai angin, mendingan tidak usah dicuci, tidak usah dibersihkan. Paling filternya aja dicuci udah. Karena debunya nanti mumbul-mumbul, otomatis kembali lagi ke indoor lagi gitu. Karena dia indoor kan prosesnya ngisap, mengeluarkan dengan suhu yang dingin. Setelah talang sudah selesai, Pak, nanti ada proses yang ketiga, itu kipas, Pak. Kipas itu yang di dalam sini. Ini ada kipas di dalam, dia bentuknya bulat, dia baling-baling tapi bulat lojoran dawa. Nah itu untuk prosesnya sendiri dicuci, tapi jangan sampai muter terlalu kencang. Jadi kita tahan pakai tangan. Baling-balingnya itu kita tahan tapi muternya awan, Pak. Kalau misal kita lepas muter kencang, nanti terjadi induksi di indoor rusak modul. Kebanyakan terjadi yang di unit inverter. Jadi setiap saya servis, walaupun unitnya standar atau inverter, tetap saya minta tahan. Untuk kipasnya jangan sampai muter kencang, otomatis dia tidak terjadi induksi nanti di modul sini. Kotorannya pun keluar, jadi biasanya saya tampung di ember, Pak. Biasanya saya tampung di ember, setelah di ember penuh, orangnya baru tahu, oh Mas, asalnya kotor banget ya Mas, di ember kotor banget, ya Bu. Biasanya orangnya puas, jadi oh yang kotor asalnya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau apa namanya beda cara servisnya, mungkin Pak Dios
servisnya saya tidak seperti ini mas. Nah, mungkin ada yang beda, bisa disampaikan atau beda kan jedingan profesional malah kata-kata sih. Oke, mungkin untuk servisnya cleaning seperti ini Pak. Prosesnya kurang lebihnya sama, saya di lapangan sama di praktek seperti ini. Untuk prosesnya sama, tidak ada bedanya. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan kalau misal servis itu di customer pasti lokasinya tinggi. Yang perlu diperhatikan tuh posisi letak kita diusahakan seenak mungkin Pak. Jangan pas posisi miring kurang kepenak dipaksa nyervis sudah. Sebisa mungkin posisi badan kita senyaman mungkin baru kita kerjakan. Karena kalau tidak nyaman otomatis pekerjaan pun agak kangelan. Jadi posisi tubuh kita dinyamankan, tonggone dipenake, baru kita eksekusi. Untuk prosesnya sama, mungkin ini sudah selesai untuk servisnya, plastik sudah bisa dilepas. Pakai cairan pembersih ya mas? Kalau biasanya saya pakai cairan pembersih itu saya campur di ember mas. Jadi kita pakai detol, jadi pakai air detol, nanti paling enggak satu tutup detol itu saya masukkan, baru nanti saya untuk cleaning. Itu pun jarang saya gunakan karena banyak customer yang komplain setelah dicuci kok ambune beda gitu. Nah, jadi detol kan ambune khas mas. Jadi iya, detol itu ambune khas. Jadi kalau semisal kita cuci nanti komplain mas, ambune kok beda seperti ini. Nah, jadi tapi untuk servis biasanya orang yang minta pakai obat langsung kita campurkan ke ember, baru kita semprot di unitnya indoor. Tapi sangat jarang sekali orang minta obat karena efeknya itu orangnya biasanya di 1 hari 2 hari kok rasanya ora ilang-ilang ambune mulek-mulek gitu. Nah, Salamnya itu. Enten pasangnya nunggu kering dulu ya mas? Ya. biasanya kita langsung running mas. Jadi setelah dicuci kita running, airnya yang dikipas sudah turun semua, baru nanti kita pasang casing gitu. Yang hijau itu nggak boleh disemprot ya pak? Apa pak? Ini modul ya pak? Hijau. Itu ini. Kalau di unit Panasonic itu namanya untuk mateni nyamuk itu pak, kayak raket itu loh. Jadi kalau nyamuk masuk di sini nanti petik gitu. Jadi ini ada aliran AC-nya, aliran listriknya. Jadi kalau misal nyamuk masuk dia mati, kayak kena raket itu pak. Mungkin ada yang ditanyakan untuk waktu proses sebelum saya lanjutkan untuk pemasangan unit outdoor. Pak Dias, monggo. Siapa tahu ada yang ditanyakan. Baik, kalau tidak ada saya lanjut di unit outdoor. Di unit outdoor mungkin kita bisa balik aja unitnya seatnya. Dilepas modal.